Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Wow, setelah pengunduran diri Xiao Shaojun untuk mengaku kalah, semua orang dari klan Xiao yang hadir gempar. Meskipun mereka telah melihat kekuatan tempur tirani Xiao Yan, mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan Xiao Yan Xiao Shaojun muda, orang terkuat diakui oleh generasi sebelumnya, akan dikalahkan olehnya. Melihat pertarungan antara kedua belah pihak barusan, itu hanya sesaat. Waktu yang begitu singkat membuat bahkan puncak Yuanzong dengan enggan mengakui kekalahan. Xiao Yan kekuatan tempur terbukti dengan sendirinya. Hehe, aku menerimanya. Keduanya segera menurunkan tubuh mereka, Xiao Yan menghamburkan api dari pakaiannya, dan tersenyum sopan pada Xiao Shaojun. Mendengar ini, bahkan dengan temperamen Xiao Shaojun, dia tidak bisa menahan bibirnya saat ini, secara alami, dia secara pribadi dapat mengalami kengerian api aneh barusan, jadi pertempuran ini bukanlah hal yang bodoh untuk diperjuangkan seumur hidup, jika tidak dia tidak akan berpikir sendiri. Akhir akan jauh lebih baik daripada Bai Zijing. Kalian, ini agak terlalu menakutkan. Kekuatanmu telah meningkat 2 bintang, tetapi kekuatan tempurmu telah meningkat sangat luar biasa. Petik 2. Xiao Shaojun melihat lengannya yang telanjang, dan masih ada waktu di hatinya, ilusi. Dengan kekuatan tempurnya, dia sudah dianggap sebagai puncak di antara generasi muda dari 3 klan besar. Tapi dia tidak pernah menyangka akan ada pria yang lebih mesum darinya. Sedikit tertekan. Hehe, aku hanya memanfaatkan kekuatan Dao dan keuntungan dari api yang berbeda. Jika aku benar-benar ingin bertarung langsung, aku tahu aku tidak akan menjadi lawanmu. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menepuk Xiao Shaojun di bahu. Ini bukan pujian. Genesis Ki metalik Xiao Shaojun yang mendominasi tidak hanya menakutkan dalam kekuatan tempur, tetapi juga baju besi emasnya juga merupakan keterampilan bertarung pertahanan paling kuat yang pernah saya lihat sejak lama. Nah, Xiao Yan tidak berpikir dia bisa memecahkannya. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan mengalihkan pandangannya kembali ke kerumunan tidak jauh dari situ, di mana beberapa sosok familiar sudah menunggu di sana. Hehe, kenapa kamu di sini juga? Berjalan ke depan sendiri, mata Xiao Yan menyapu keempat tubuh Bai Hua satu persatu, lalu dia sedikit terkejut, dan bertanya dengan ragu. Di mana leluhur Xiao Xuan, bagaimana kabarnya baru-baru ini? Dia melakukannya dalam waktu singkat. Aku tidak akan kembali. Pada saat ini, Penatua Agung dan Patriark datang dari kerumunan di satu sisi, dan suara lelaki tua itu juga sampai ke telinga Xiao Yan. Mendengar kata-kata Tetua Agung, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Yang pertama kemudian menjelaskan alasan kepergian Xiao Xuan, dan dia akhirnya mengerti. Dia perlahan-lahan santai, mengangguk dan berpikir, dan Tetua Agung berkata lagi. Dengan ngomong-ngomong, kamu sekarang setelah kamu keluar dari Bea Cukai, ada satu hal yang kamu akan lebih tertarik. Oh, ekspresinya sedikit membeku, dan Xiao Yan segera menatap tetua pertama dengan sedikit keheranan. Beberapa waktu lalu, berita datang dari wilayah tengah bahwa Pil Tower akan segera mengadakan konferensi pemurnian. Anda seorang apoteker, dan Anda akan tertarik dengan pengalaman tabrakan antar rekan kerja semacam ini. Petik 2. Konferensi pemurnian. Ada perubahan mendadak, dan pandangannya langsung beralih ke Bai Hua yang berada di samping, dan emosi di hatinya segera dimobilisasi. Sekarang, untuk masalah Bai Hua, Xiao Xuan bahkan telah menggunakan kekuatan luar dari klan Xiao untuk menanyakan tentang berita Tiandan, tetapi meskipun demikian, masih belum ada hasil. Ada lapisan kekecewaan, tetapi kata-kata dari Tetua Agung langsung menyulut harapan di hati Xiao Yan. Pameran Pil, ini adalah acara yang tak tertandingi di dunia alkimia, tetapi semua alkemis ingin menjadi terkenal di pameran Pil dan menjadi terkenal di daratan. Tetapi bagi Xiao Yan, yang lebih penting adalah menggunakan pameran Pil. Fang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Patriarch of the Pil Tower, dan begitu dia mendapatkan Wen Tian Pil, masalah di tubuh Bai Hua juga akan teratasi dengan mudah. Kapan Pil ini akan dimulai? Setelah beberapa saat, Xiao Yan menarik pikirannya, mengembalikan pandangannya ke Tetua Agung, dan bertanya dengan penuh semangat. Kali ini masih terlalu dini bagi kami, tapi bagimu, mungkin tidak banyak yang tersisa. Di samping, Xiao Shaojun melangkah maju sambil tersenyum,
dan ketika Xiao Yan memalingkan matanya, dia terus berkata. Hitung kasar, ada kurang dari 1 tahun tersisa, tetapi Xiao Xiu pergi mundur untuk memurnikan obat beberapa bulan yang lalu. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, itu sudah lebih dari setengah tahun. Itu tidak terlalu penuh untuknya. Butuh waktu dan usaha untuk menyempurnakan pil tingkat tinggi, bahkan jika mereka berangkat dari klan Xiao ke Pagoda Pil, itu akan memakan banyak waktu. Secara khusus, bagaimanapun, waktu tersisa untuk Xiao Yan sekarang mungkin tidak melebihi setengah tahun. Lupakan saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan teknik alkimia selama ini. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap mata Bai Hua, lalu mengangguk berat, mengucapkan selamat tinggal pada Tetua Agung dan yang lainnya, dan lalu bergegas ke ruang latihan taman lainnya. Adapun bahan obat, koleksi Xiao Yan sendiri sangat besar, apalagi, dengan prestise dan status Xiao Yan di klan Xiao, secara alami tidak perlu khawatir tentang pasokan bahan obat. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan saat ini adalah untuk menyempurnakan dirinya sendiri, itu hanya peningkatan dalam pengobatan. Duduk di ruang pelatihan, Xiao Yan berdiri di depan kuali obat biru emas besar, dengan mata tertutup, dan dia terus meninjau semua jenis obat yang disempurnakan di masa lalu dalam pikirannya. Sejauh ini, Xiao Yan telah berhasil memurnikan hanya segelintir pil tingkat ke-7, dan hanya satu dari pil tingkat tinggi tingkat 7 yang sebenarnya telah disempurnakan. Itu saja, dan masih ada banyak keberuntungan di dalamnya. Jika Anda benar-benar ingin melangkah ke langkah alkemis senior tingkat 7, saya khawatir jalan masih panjang. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan akhirnya menggertakkan giginya, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan volume formula alkimia menengah tingkat ke-7 dari cincin itu. Pil Qiming Suangu bisa disebut yang terbaik di antara pil perantara tingkat ke-7. Setelah meminumnya, tidak peduli dalam kondisi apapun, ia dapat dengan paksa meledakkan potensinya sendiri dan mendapatkan kekuatan tempur yang hebat dalam waktu singkat. Tapi begitu pil efek obatnya habis, itu akan menyebabkan trauma hebat pada diri sendiri, dan seseorang hanya bisa meminumnya 7 kali seumur hidup, setelah 7 kali, dia pasti akan mati. Kesulitan memurnikan ramuan ini hampir sebanding dengan beberapa ramuan tingkat tinggi tingkat 7 biasa, dan banyak alkemis juga menggunakannya sebagai hal transisi untuk promosi ke apoteker tingkat tinggi tingkat ke-7, untuk Xiao Yan hari ini, hal ini adalah itu juga bisa disebut obat yang sangat baik untuk melatih tangan. Setelah beberapa pemeriksaan hati-hati, Xiao Yan menjadi tenang, dan perlahan-lahan melewati berbagai bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pikirannya, dan kemudian menjentikkan jarinya, aliran cahaya terbang keluar dari cincin penahan, dan menepuknya dengan ringan dengan satu tangan, kuali obat, tiba-tiba, ketika api aneh muncul, tutup kuali juga terbuka. Dengan perputaran pikiran, semua jenis bahan obat yang tersuspensi dalam kehampaan di sekitar tubuh dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu, dan langkah selanjutnya adalah proses pemurnian dan peningkatan obat yang rumit dan lambat. Mendengar berita bahwa pil itu akan dibuka, Xiao Yan secara alami akan mencurahkan seluruh energinya untuk peningkatan alkimia di lain waktu. Setelah dia meninggalkan aula leluhur, dia segera melemparkan dirinya ke ruang pelatihan lagi. Api di kuali obat terus naik, dan bahan obat dilemparkan ke dalamnya tanpa tekanan. Di bawah konsumsi terus-menerus seperti itu, pemurnian baunya menjadi semakin berguna. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Persyaratan minimum untuk berpartisipasi dalam asosiasi alkimia adalah alkemis senior tingkat 6. Dengan keterampilan alkimia Xiao Yan saat ini, secara alami mudah untuk memenuhi persyaratan ini. Tetapi yang dia harapkan adalah dapat berdiri di puncak asosiasi alkimia dan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan Danta, tidak hanya sekedar berpartisipasi. Oleh karena itu, setelah 3 bulan pemurnian tanpa henti, Xiao Yan telah dapat memastikan bahwa keterampilan alkimianya berada pada level alkemis menengah tingkat ke-7. Adapun langkah selanjutnya, secara alami saatnya untuk mencoba yang ke-7 pemurnian obat mujarab tingkat tinggi. Mengenai pil tingkat tinggi ke-7, meskipun Xiao Yan telah berhasil menyempurnakannya, itu hanya terbatas pada pil Huazong tingkat tinggi ke-7, ada beberapa upaya dalam periode tersebut, tetapi hasil akhir semuanya berakhir dengan kegagalan. Apoteker tingkat tinggi sudah berada di luar jangkauan orang lain. Untuk mencapai langkah ini, setiap ranah selama periode ini bisa disebut dunia yang berbeda. Berapa banyak ahli apoteker yang berhenti di ranah apoteker perantara tingkat 7 sepanjang hidup mereka?
Xiao Yan dapat mencapai ini hanya dalam waktu singkat. Dalam beberapa bulan, dia telah menguasai metode pemurnian ramuan perantara tingkat ke-7, yang sudah jarang di antara alkemis dari tingkat yang sama, jadi tingkat yang lebih tinggi tingkat ke-7 tinggi level eliksir secara alami sedang terburu-buru. Di ruang rahasia yang agak gelap dan luas, suhu tinggi yang menakutkan menyebar di udara, membuat ruang rahasia yang sudah suram semakin tak tertahankan, udara panas kering dan pengap bergantian, saya khawatir saya tidak tahan bahkan untuk sesaat, momen. Dalam suasana pengap, sesosok kurus duduk bersila di depan kuali obat besar berwarna hijau emas. Di dalam kuali obat, api merah tua berkobar, dan gelombang panas yang mengejutkan terus-menerus menghantam bagian dalam kuali obat, memotong pot menjadi setengahnya. Setelah itu bergema di ruang rahasia tadi. Di dalam nyala api, sekelompok lendir berbintik-bintik seukuran telapak tangan perlahan menyatu di bawah pemurnian terus-menerus dari api yang berbeda. Api halus tampaknya memiliki kehidupan, dengan hati-hati menghilangkan kotoran di lendir, dan mengubahnya menjadi kehampaan dalam nyala api. Lendir berbintik-bintik, yang mengandung untaian energi kekerasan, secara bertahap menjadi lebih halus di bawah penyempurnaan yang begitu teliti. Duduk bersila di depan kuali obat saat ini adalah Xiao Yan yang sedang berlatih pemurnian obat. Selama periode waktu ini, meskipun tingkat keberhasilan pil tingkat tinggi ke-7 telah meningkat, efeknya tidak jelas. Di antaranya lebih dari selusin kali pemurnian, hanya 1 atau 2 yang berhasil, dan salah satunya cukup enggan. Kecepatan ini mungkin cukup untuk memukau semua orang di hari kerja, tetapi sekarang dan akan segera hadir, hasil seperti itu masih jauh dari harapan, tercapai harapan Xiao Yan sendiri. Pada saat cairan obat secara bertahap menyatu, kekuatan obat yang keras dalam cairan obat sedikit terkilir, menyebabkan sekelompok besar cairan obat yang telah dimurnikan selama hampir 1 hari menjadi abu di sesaat, dan wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi pucat. Dia menundukkan kepalanya, ini sudah pemurnian ulang ke-16, dan dia tidak pernah menyangka akan seperti ini lagi. Ketika dia merasa tersesat di hatinya, emosi yang riuh pasti muncul, diam-diam situasinya sudah lama lumrah, dan untuk bisa sampai ke situasi sekarang, tentu saja, dia tidak akan benar-benar jatuh ke dalam situasi manik karena beberapa kegagalan dalam memurnikan obat. Setelah menjernihkan suasana hatinya, Xiao Yan tidak punya pilihan selain berjalan keluar dari ruang rahasia dengan depresi, memikirkan berulang kali tentang berbagai detail dalam proses pemurnian obat. Tiba-tiba, 2 orang datang ke arahnya dari sisi berlawanan, mematahkan pikiran Xiao Yan dalam sekejap. "Kalian, kenapa kamu di sini?" Melihat saudara-saudara Huorong di depannya, Xiao Yan sedikit terkejut. Dengan Huo Xin, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. "Mungkinkah itu Bai Hua?" Sebelum kata-kata itu selesai, penyiksa api di depannya tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya di telapak tangannya sedikit berkedip, segera muncul kotak kayu yang terbuat dari kayu beringin api. Saat kotak kayu itu muncul, energi yang agak aneh juga diam-diam meluap darinya. Saat merasakan nafas, Xiao Yan hanya merasakan seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya sedikit bergetar. Benda ini unik untuk klan Banyan Api kita, dan disebut Yan Lingxi. Telapak tangan pembuat kayu yang terbakar dengan lembut mengirimkannya ke depan, dan kotak kayu itu dikirim ke Xiao Yan di bawah pegangan seorang kekuatan tak terlihat sebelumnya. Yan Ganoderma dari Fire Banyan Clan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Xiao Yan membeku sesaat, diikuti dengan ekspresi keheranan. Dia juga pernah melihat benda ini secara kebetulan di beberapa buku kuno klan Xiao. Menurut rumor, benda ini awalnya adalah harta karun klan Banyan Api. Meskipun merupakan bahan obat, hanya klan Banyan Api yang berhasil mengangkatnya. Setelah ditelan, itu akan memungkinkan pengguna untuk memiliki tubuh legendaris dari sumber aslinya, dan sumber jiwa tidak akan terluka atau hancur kecuali jika sedang sekarat. Inilah salah satu alasan mengapa hanya sedikit orang yang bisa membunuhnya selama masa kemakmuran suku Huorong. Efek ajaib dari Yan Lingxi pernah menarik banyak alkemis di daratan untuk menjadi gila karenanya. Bahkan ada alkemis tingkat 8 yang memanggil orang-orang kuat ke klan Banyan Api untuk merebutnya dengan harga yang sangat mahal. Itu telah meninggal pada sungai panjang sejarah, dan di benua saat ini, saya khawatir tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Tapi itu adalah hal yang sangat aneh yang dikabarkan secara luas dalam legenda, tapi sekarang muncul di depan Xiao Yan. Yan Ganoderma lucidum dikandung oleh leluhur suku Huorong saya dengan menggabungkan kekuatan magma dan pembuluh darah bumi dengan metode khusus.
Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Yang ini juga ditinggalkan oleh kakek Huoqing ketika saudara laki-laki dan perempuan saya menerobos. Saya awalnya berencana untuk membiarkan Xiao Xin melakukan penyempurnaan setelah basis kultivasi stabil dalam waktu dekat, tapi... Petik 2. Di akhir kalimat, hukuman api melirik gadis Huoxin yang ada di samping, menghela nafas perlahan, dan berkata, "Kami juga tahu sesuatu tentang senior Bai Hua, jadi setelah memikirkannya denganku, gadis ini masih berencana untuk memberikan item ini kepadamu, senior. Lagi pula, dibandingkan dengan kami, kamu memiliki tanggung jawab yang berat dan juga seorang apoteker. Itu lebih cocok untuk kekuatan di dalamnya." Melihat ini, Xiao Yan terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Bagi klan Huorong, Yan Ganoderma bukan hanya harta karun klan, tetapi juga pilihan terakhir, untuk menyelamatkan hidup mereka bagaimana bisa dikatakan cocok atau tidak. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan solusi untuk masalah Dan Hui, tetapi Anda harus menyimpan Yan Lingzi ini untuk diri Anda sendiri. Jika saya mengambil harta yang ditinggalkan oleh klan Banyan Api, bukankah itu berarti saya akan kehilangan milik saya? Intinya sebagai manusia, mendengar ini, Huoxing terdiam. Sejenak, membuka mulutnya sedikit, menatap Huoxin di sampingnya, lalu mengangguk sedikit, dan tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya yang terulur ke depan. Kotak kayu itu tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama napas murni menyebar keluar, Huoxing tersenyum tegas, mengangkat tangannya, dan Yan Lingzi melayang di depan Xiao Yan, berkata, "Pelestarian Yan Ganoderma harus dilakukan dengan pohon beringin api. Masukkan ke dalam sebuah kotak kayu yang terbuat dari kayu, setelah kotak kayu itu dihancurkan, kekuatan obat Yan Lingzi dapat dipertahankan paling lama 3 hari, dan energinya akan mulai hilang setelah 3 hari, jadi senior Xiao Yan, lebih baik untuk cepatlah." Melihat aliran yang menyebar di depannya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kehilangan obat murni Yan Lingzi. Meskipun dia merindukan harta ini di dalam hatinya, tapi setelah beberapa lama, Xiao Yan akhirnya tersenyum masam. Dia tidak punya pilihan selain membuat alasan lebih lanjut, jadi dia hanya bisa melambaikan api aneh untuk membentuk penghalang tipis yang menutupi permukaan Yan Lingzi, menatap kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Yang tersenyum dan saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan pelukan terima kasih, dia mengepalkan tinjunya, dan dengan memutar telapak tangannya, dia memasukkannya ke dalam ring. Di ruang batu yang sunyi, Xiao Yan duduk bersila. Pada saat ini, di kehampaan di depannya, ada Ganoderma lucidum yang berwarna merah, dan seratnya seperti kulit kayu. Itu menyegel semua energi agung yang akan melarikan diri. Melihat Ganoderma Yan di depannya, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dengan emosi campur aduk di dadanya. Setelah beberapa lama, matanya menjadi tegas kembali, dan dia membuka mulutnya, dan bola api merah tua menyembur. Dengan ekor yang cerah, ia membungkus Yan Lingzi di depannya dengan segera, dan saat suhu meletus, energi aneh yang murni dan besar tiba-tiba meledak. Api yang mengamuk terus menaikkan suhu di bawah kendali Xiao Yan, dan ruang di ruang batu juga dengan cepat menjadi kering. Tubuh merah Yan Lingzi menjadi lebih gelap dan lebih kaya di bawah pemanggangan api yang berbeda, dan waktu terbaik bagi Xiao Yan untuk melahapnya adalah ketika energi di dalamnya diekstraksi. Seperti yang diharapkan dari harta karun klan beringin api, kemampuan Yan Ganoderma lucidum ini untuk menahan api benar-benar tak tertandingi oleh bahan obat biasa. Dalam sekejap mata, hampir 1 hari telah berlalu, dan Xiao Yan melihat api di depannya, dan tidak ada yang terjadi. Yan Lingzi, yang telah berubah terlalu banyak, tidak dapat menahan keterkejutannya saat ini. Setelah lama mengalami pemurnian suhu tinggi, garis kerutan di permukaan Yan Lingzi masih terlihat jelas, meski kemerahan asli permukaan Ganoderma hampir hitam, secara keseluruhan tidak banyak perubahan. Anda tahu, dengan kekuatan fusi Xiao Yan dari beberapa jenis api yang berbeda, hanya butuh 2 atau 3 hari untuk memurnikan hampir 1000 jenis bahan obat tingkat tinggi. Ada perubahan warna, yang tidak terbayangkan. Dan di bawah upaya Xiao Yan untuk memperbaiki energi sumber, sampai malam hari ketiga, Yan Lingzi telah berubah menjadi penampilan hitam pekat, dan akhirnya perlahan-lahan terbuka menjadi kepulan hitam, asap. Suara retakan yang renyah seperti batu yang meledak. Ketika kulit terluarnya jatuh, itu berubah menjadi ketiadaan dalam api yang aneh. Segera setelah itu, bola energi kuning muda yang sangat murni muncul di depan Xiao Yan seperti ini. Akhirnya berhasil. Melihat Yan Lingzi yang retak di depannya,
Xiaoyan tidak bisa menahan nafas lega saat melihat Yan Lingzi yang retak di depannya. Wajahnya sudah agak pucat, terlihat bahwa dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menyempurnakan Yan Lingzi dalam 3 hari terakhir. Dengan ringan menyentuh klaster energi kuning muda dengan jari-jarinya, nafas hangat yang menyegarkan menghantam pikiran Xiaoyan. Perasaan aneh ini membuat wajah pucat Xiaoyan berubah banyak dalam sekejap. Mau tak mau memuji beberapa kata, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu, membuka mulutnya, kekuatan isap segera keluar, dan menelan bola energi ini ke perutnya dalam satu tegukan. Energi itu tenggelam dan mencapai perut bagian bawah, diikuti oleh semburan energi hangat yang menyebar dengan cepat di tubuh, menyebar ke anggota tubuh dan tulang, mencapai jiwa seperti itu, dan seluruh tubuh tiba-tiba terasa nyaman, yang membuat Xiaoyan menginginkannya, untuk melihat ke langit, bersiul dorongan. Minuman keras, bercampur dengan aura energi yang kuat, terus bergema di ruang rahasia, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar di bawah pengayaan energi ini, dan tidak lama kemudian semuanya berangsur-angsur kembali tenang, penyerapan Yan Lingzi juga berada di jalur yang benar. Sebulan kemudian, Xiaoyan memejamkan mata dan berkonsentrasi, pikirannya tenggelam ke lautan kesadaran dan bergabung ke dalam bola jiwa, masa asal jiwa putih susu murni muncul di benaknya. Mengamati asal-usul jiwa, yang sepertinya tidak ada perubahan dari sebelumnya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Dalam 1 bulan, proses pemurnian dan penyerapan Yan Ganoderma Lucidum telah berakhir, dan tubuh Xiaoyan menjadi lebih halus di bawah nutrisi energi setelah sedikit kesehatan. Kekuatan jiwa memang telah meningkat, tetapi sumber jiwa, dan yang disebut tubuh sumber, tampaknya tidak memiliki manifestasi yang jelas. Tentu saja, untuk legenda bahwa ketika Nafei berada di ambang kematian, asal-usul jiwa tidak dapat dihancurkan, Xiaoyan secara alami tidak cukup bodoh untuk ingin mengalaminya. Namun, dalam proses pemurnian obat selanjutnya, dengan restu dari Yan Lingzi kepada kekuatan jiwa, proses pemurnian eliksir memang jauh lebih mulus. Sebelum dia menyadarinya, Xiaoyan berhasil memurnikan eliksir tingkat tinggi tingkat 7 tingkat semakin tinggi dan lebih tinggi. Ketika Xiaoyan berkonsentrasi pada peningkatan keterampilan alkimia, para pemimpin muda klan Xiao juga meninggalkan klan satu demi satu untuk berlatih di tempat yang berbeda, meskipun hubungan antara klan Xiao dan klan Bai menjadi semakin tegang, tetapi generasi muda tidak mau melihat Xiaoyan tumbuh dewasa sementara mereka tidak memperbaiki diri, apalagi untuk konfrontasi antara keluarga dan orang Bai, mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka. Di sisi lain, Xiao Dingtian, Xiao Qian, Xiao Jinghong dan lainnya yang berada di posisi tinggi di masa lalu menjadi diam. Sekarang mereka telah kehilangan hak mereka di klan, mereka hanya bisa melayani sebagai tetua biasa dan pensiun dengan tenang di klan. Gunung belakang klan Xiao hari ini bukan lagi tempat di mana mereka bisa campur tangan. Di kota Tianyang, dengan mengandalkan hak yang dikeluarkan oleh Xiao Xuan, keluargaan dapat dianggap berubah setiap hari, dan prestise mereka di bawah komando klan Xiao semakin tinggi, dan reputasi mereka menyebar. Sebaliknya, itu adalah keluarga Zhao di kota Liang. Tanpa dukungan dari 3 pemimpin utama, ditambah dengan kerenggangan antara Zhao Jin dan Xiaoyan, keluarga Zhao hilang, dan sekarang mereka diam-diam berkerumun di kota Liang, dan ada sedikit berita tentang mereka dari dunia luar. Kuali obat hijau emas berdiri di ruangan batu yang remang-remang, dengan perasaan yang begitu berat, seperti puncak gunung yang menjulang tinggi, yang membuat atmosfer di seluruh batu ruangan sedikit lebih berat. Dan di depan kuali obat, pada saat ini, Xiaoyan sedang memegang sebuah gulungan, dan ketika dia perlahan-lahan menyebarkannya, kata-kata yang bersinar dengan cahaya keemasan mulai terlihat. Pil pendingin roh bumi, tingkat ke-7 tingkat tinggi, memiliki peluang tertentu untuk membantu pembangkit tenaga listrik Yuanzong menerobos basis kultivasi bintang 1. Bagi alkemis, ada peluang besar untuk bisa meredam nyala api mereka sendiri untuk mereka, sehingga membuat api menjadi lebih kuat, total. 467 jenis bahan obat diperlukan untuk memurnikan pil ini, dan bahan utamanya adalah cabang beringin api. Gulungan itu, Xiaoyan melontarkan jejak keterkejutan di matanya, dan pada saat yang sama melihatnya. Setelah mengetahui bahwa bahan utamanya adalah cabang beringin api, senyuman perlahan muncul di sudut bibirnya. Sekarang, semua cabang beringin api di dataran Liu Huo ada di tangannya. Untungnya, formula pil jatuh ke tangannya. Jika itu orang lain, saya khawatir itu tidak berdaya. Berbagai pikiran melintas di benak Xiaoyan, dan Xiaoyan segera menyingkirkan ramuan itu.
menjentikkan jarinya, dan api aneh yang berkobar segera naik ke kuali obat, dan kemudian dengan gerakan jarinya, sinar cahaya segera terbang, dan segera berubah menjadi tanaman obat langka dilemparkan ke dalam kuali Luotian di bawah kendali kekuatan jiwa. Penyempurnaan ramuan adalah tentang memurnikan dan menggabungkan berbagai kekuatan obat yang terkandung dalam banyak bahan obat, terutama di antara bahan obat tingkat tinggi. Energi kekerasan yang terkandung di dalamnya sudah sangat besar. Jika Anda ingin mengintegrasikannya dengan sempurna, Anda harus melakukannya, ujian besar bagi para alkemis. Tes semacam ini tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa, tetapi juga kontrol nyala api yang tepat, dan pemahaman mendalam alkemis tentang farmakologi yang berbeda dari berbagai bahan obat. Hanya ketika proses fusi lancar dan bebas kesalahan, dapatkah prasyarat untuk penyelesaian ramuan tercapai. Sekarang, hampir 2 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan memurnikan pil pendingin roh bumi. Selama periode ini, karena beberapa kesalahan kecil, Xiaoyan menyia-nyiakan lebih dari selusin cabang banyan api. Jika hal semacam ini terjadi di luar, saya khawatir itu akan menyebabkan apoteker yang tak terhitung jumlahnya berduka, tetapi untuk Xiaoyan yang memiliki gunung cabang beringin yang berapi-api, tampaknya normal. Setelah beberapa kegagalan sebelumnya, Xiaoyan juga telah mengumpulkan banyak pengalaman. Kali ini proses pemurniannya tidak diragukan lagi, lebih hati-hati, fusi stabil dan lambat. Cici. Di bawah pemisahan yang hati-hati dari api yang berbeda, 5 bola cairan seperti pasta berwarna murni mendekati satu sama lain dengan kecepatan yang sangat lambat, dan energi kekerasan di dalamnya terus menyentuh api, memancarkan semburan api. Baik untungnya, Xiaoyan sudah terbiasa dengan suara ledakan, dia tidak peduli dengan tumbukan energi itu, dan fokus pada kontrol obat cair proses fusi yang tampaknya sederhana, tetapi jaraknya hanya beberapa sentimeter sudah cukup. Itu berlangsung selama hampir setengah hari, dan ketika semua obat cair di kuali obat menyatu dan berkumpul untuk membentuk bola berbintik-bintik seukuran telapak tangan, hati tegang Xiaoyan akhirnya diam-diam rileks. Meskipun proses peleburan pil lambat, itu lebih baik daripada menjadi stabil. Hingga beberapa hari kemudian, berbagai energi dalam kelompok obat bercampur satu sama lain dan berangsur-angsur dipelintir menjadi satu helai. Setelah dipadatkan menjadi seukuran kelengkeng, pil muda dengan tubuh belang-belang dianggap sebagai bentuk. Selanjutnya adalah langkah yang paling penting dan panjang, Yundan. Seminggu kemudian, di langit yang cerah, awan putih berbaris seperti sisik ikan. Sinar matahari yang menyilaukan melewati tepi awan, membentuk berkas cahaya yang terang. Sungguh indah, tetapi tiba-tiba, kekuatan yang tak dapat dijelaskan dengan cepat berkumpul di langit yang cerah, dan langit segera berubah hari menjadi gelap, dan awan gelap pekat memadat seperti ombak yang bergulung, dan samar-samar, ada semburan guntur yang teredam. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit ini segera menyebabkan keributan di antara klan Xiao, tetapi setelah beberapa saat, beberapa sosok dengan cepat keluar dari kedalaman klan Xiao, menuju bagian bawah awan guntur, melihat dengan hati-hati, orang yang bertanggung jawab adalah cucu perempuan Grand Elder, wanita muda kedua dari klan Xiao, Xiao Xiu. Setelah hampir 1 tahun retret, Xiao Xiu hari ini telah menyentuh ambang alkemis senior peringkat ke-7 dalam hal alkimia, dan dia hanya selangkah lagi untuk masuk. Seperti ini belum lama ini ketika dia meninggalkan Bea Cukai, dan dia sudah sangat yakin bahwa dia akan melangkah ke level itu sebelum Danhui secara resmi dimulai. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat pemandangan yang menakjubkan tidak lama setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Sesampainya di langit di atas taman Xiaoyan lainnya, Xiao Xiu melihat ke arah ruang rahasia, di mana kabut tipis melayang keluar, dan pada saat yang sama, aroma samar dan siang diam-diam memasuki napasnya. Ramuan ini adalah kelahiran ramuan tingkat tinggi peringkat ke-7. Ketika Xiao Xiu dikejutkan oleh aura ramuan ini, banyak anggota klan yang datang tiba-tiba mengucapkan dengan keras kaget, matanya penuh kejutan berkumpul di ruang rahasia tempat Xiaoyan berada, bahkan Xiao Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Aku tidak menyangka orang ini selangkah lebih cepat dariku, dan dia yang pertama melakukannya, mencapai level ini tercapai. Dia juga memiliki pengalaman berhasil memurnikan ramuan tingkat tinggi ke-7, tapi itu hanya jumlah kecil. Untuk benar-benar mencapai level ini, wajar untuk memiliki akumulasi pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, tapi untuk saat ini, ranah Xiaoyan memang 1 langkah lebih cepat darinya. Menjauhlah, apa yang bisa dilihat? Pada saat ini, terdengar suara teriakan tajam dari langit, semua orang melihat ke atas, dan di atas langit,
Tetua Xiao Zhen perlahan turun dengan wajah serius, dan kerumunan yang menonton buru-buru mundur, juga datang ke sisi Xiao Xiu, dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu yakin kamu lebih baik dari pria kecil itu? Orang-orang bukan aku lagi. Xiao Xiu sedikit mengerutkan bibir merahnya, dan tersenyum tak berdaya. Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, awan petir yang kuat di langit tiba-tiba bergulung dengan keras. Kemudian, terdengar suara menusuk yang tajam di telinga semua orang, dan tubuh ungu emas muncul di langit antara langit dan bumi. Itu adalah Raja dari Utara. Tes. Boneka si kecil ini cukup terampil. Selama beberapa hari terakhir, dan Lei yang ditemui Xiao Yan telah diambil alih olehnya, dan dia telah menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Sampai sekarang, kekuatan boneka ini mungkin apakah sebanding dengan tahap akhir dari sekte asal 9 bintang. Petik 2. Tahap akhir sekte asal 9 bintang. Mendengar ini, ekspresi pipi memikat Xiao Xiu tiba-tiba berubah, dan sepasang mata yang indah terkunci dengan kuat pada Raja Utara yang bersisik. Terkejut. Jadi, setelah pertempuran ini, bukankah kekuatan boneka ini memiliki peluang untuk maju ke Yuan Shun? Setelah itu, dia mendengar gemuruh guntur di langit, dan guntur hitam menembus kehampaan seperti pedang raksasa, dan menghantam lurus ke arah ruang rahasia di halaman. Dengan wajah dingin, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia pergi ke guntur itu. Saat Raja Negeri Utara dan guntur pil yang jatuh dari langit bertemu dengan sengit, sesosok hitam diam-diam muncul di kehampaan tidak jauh dari kedua tetua agung. Sekilas, wajar saja jika orang yang baru saja menerima pil itu. Xiao Yan. Hehe, kamu anak kecil, kamu benar-benar baik. Dalam setengah tahun, kamu telah berhasil naik ke tingkat apoteker tingkat ke-7. Petik 2. Keduanya melangkah maju, dan yang lebih tua memandang Xiao Yan di depan dia dengan kekaguman, seolah-olah melihat monster. Lagi pula, seseorang yang dapat meningkatkan kultivasi dan alkimia ke tingkat seperti itu pada saat yang sama, bahkan jika dia melihat ke daratan, berapa banyak yang bisa dia miliki. Itu benar, mulai sekarang, gelar apoteker nomor 1 dari generasi muda klan Xiao akan diganti. Di sampingnya, Xiao Xiu juga menggoda sambil tersenyum. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengangkat bahunya tanpa daya setelah mendengar pujian ini, dan berkata tanpa komitmen. Aku hanya beruntung untuk sementara waktu. Boom! Dalam tabrakan dahsyat, suara guntur menembus langit, dan Raja Utara berdiri tegak di udara, menjinakkan dan Lei, yang membanting di atas kepalanya, dengan kekuatan pukulan, meskipun kekuatan guntur di tubuhnya mengamuk ke atas, sepasang mata kosong perlahan terangkat, menatap guntur tiada taraf yang jatuh lagi di langit, telapak kakinya menginjak kehampaan, dan ketika ruang runtuh, tubuh ungu emas bertabrakan dengan keras dengan guntur bersama. Peng! Dengan satu pukulan, tubuh Raja Bei mundur hampir 100 kaki, diikuti oleh kekuatan guntur yang dahsyat, dan suara ledakan bergema di langit seperti semburan raungan. Raja Negeri Utara merobeknya dan bersumpah untuk tidak melakukannya menyerah. Dan Lei menggertak dirinya sendiri, dan tubuh Raja Utara berdiri tegak seperti menara besi. Di bawah kilasan sosoknya yang tiba-tiba, dia muncul di depan guntur hitam besar hampir dalam sekejap mata. Tiba-tiba terkepal, guntur perak di atas permukaan tubuhnya melonjak terus-menerus, melingkari lengannya, hingga akhirnya seluruh lengannya terbungkus ke dalam. Tes, boneka yang aneh. Kamu benar-benar dapat mengerahkan kekuatan guntur untuk bertarung. Melihat guntur perak yang melonjak di tubuh Bei Wang, tetua agung yang menyaksikan pertempuran di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, adalah sedikit kesungguhan, dan berkata, boneka jenis ini hanyalah senjata yang paling menakutkan. Ia tidak memiliki emosi dan persepsi, dan juga dapat memobilisasi kekuatan guntur. Ini adalah keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan di tingkat yang sama. Semua, centil wanita itu memalingkan matanya yang cerah, menatap pemilik boneka itu dengan tatapan aneh, dan berkata, kamu dan monster di sekitarmu tidak lebih dari itu, kenapa benda di tanganmu memiliki kekuatan yang menentang surga? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana, dan kemudian dia menyeringai ringan, dengan bercanda berkata, bukankah kamu di sisiku, orang-orang yang dapat mencapai levelmu dalam kultivasi dan alkimia pada saat yang sama, melihat ke daratan, jarang ada. Bukankah begitu? Xiao Xiu mengatupkan bibir merahnya, dan senyumnya cukup menyentuh. Xiao Yan menghela nafas dengan senyum tipis, dan berkata dengan suara rendah.
Aku berbeda darimu. Boom. Yang pertama adalah tentang untuk menjawab. Pada saat itu, Raja Utara di langit tidak menghentikan tinjunya saat ini. Saat dia mengayunkannya, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba runtuh dalam ledakan-ledakan sonik. Lengan yang terbungkus kekuatan, riak tak terlihat ruang angkasa tenggelam dalam kegelapan, dan kekuatan mengerikan itu menuju ke arah Guntur. Pukulan yang berisi kekuatan penghancur dunia mendarat langsung di Guntur hitam. Pada saat itu, seluruh dunia tampak membeku. Setelah beberapa saat, suara ledakan yang mengejutkan menyapu langit. Raksasa dan Lei meledak inci demi inci di mata hampir kusam dari banyak pembangkit tenaga listrik klan Xiao di antara penonton, dan kemudian berubah menjadi ular guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika hendak bubar, hisap aneh lahir di tubuh Bei Wang, untuk menyerap dan melahap semua kekuatan guntur. Dan di bawah banjir terus-menerus dari kekuatan guntur yang besar ini, sisik emas yang menutupi tubuh Bei Wang menjadi lebih padat dan cerah. Pada akhirnya, ketika awan guntur hendak menghilang, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Bei Wang, perubahan. Menyadari hal ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, berteriak keras, dan memanggil Raja Utara kembali. His. Ketika mereka mendekatinya, Xiao Yan dan yang lainnya memperhatikan bahwa seluruh tubuh Raja Utara ditutupi oleh sisik naga, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi. Jika stok memiliki kekuatan pantulan, itu berasal dari itu. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa pada saat ini, telapak tangan Raja Bei secara bertahap membengkak dan meregang hingga berubah menjadi sepasang cakar naga, juga mencapai puncaknya. Pada saat ini, kekuatan tempur Raja Utara tampaknya telah mencapai puncak Yuanzong. 3 hari telah berlalu sejak dan Lei bubar hari itu. Adapun Xiao Yan, ketika dia meninggalkan celah hari itu, dia mengetahui dari Xiao Xiu bahwa waktu pertemuan Pil sudah dekat. Klan memutuskan untuk mengirim seorang penatua untuk memimpin tim untuk memimpin mereka berdua ke pagoda Pil setelahnya. 5 hari saatnya istirahat yang baik dan bersiap-siap untuk keberangkatan. Itu adalah waktu luang yang langka. Di taman lain, Xiao Yan dan Bai Hua duduk di pavilion, mengobrol dan tertawa satu sama lain, memandangi dua gadis muda yang sedang tertawa dan bermain tidak jauh dari waktu ke waktu. Merasakan suasana yang hidup dan menarik di antara gadis-gadis muda di rumah, saya tidak dapat menahan perasaan emosional, dan merasa jauh lebih rileks secara fisik dan mental. Bertahun-tahun bepergian keluar membuat semangat Xiao Yan dalam keadaan tegang, dan dia bisa hidup seperti ini pada saat ini. Ini adalah hal yang sangat mewah untuk duduk tanpa tindakan pencegahan apapun dan bersantai dengan seluruh tubuh dan pikiran Anda. Bagaimana? Kali ini, tingkat apoteker telah menembus ke tingkat lanjutan tingkat ke-7. Seberapa yakin Anda bahwa dan akan memenangkan kejuaraan? Petik 2. Bai Hua menyesap teh di cangkirnya dan tersenyum. Tidak ada cara untuk memastikan, Danta Grand Gathering adalah acara besar di benak apoteker di seluruh benua. Secara alami, acara semacam itu dapat menarik banyak apoteker tingkat tinggi, dan bahkan mungkin menarik beberapa alkemis pertapa. Bukan tugas yang mudah untuk menonjol dari kerumunan di antara orang-orang ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan mengetuk cangkir batu giok di atas meja batu biru dengan ringan, lalu mengubah topik pembicaraan, menatap Bai Hua, dan berkata, "Itu benar, aku pergi kali ini, leluhur tidak ada di klan, dan tidak akan ada yang menjagamu, situasinya mungkin banyak masalah." Hehe, jangan khawatir, benda itu sudah lama berada di tubuh saya masih memiliki beberapa masalah untuk menghadapinya. Terlebih lagi, apalagi platformasi yang ditinggalkan oleh Xiao Xuan, tidak peduli seberapa buruknya, cincin Huadan dapat mengontrol 1 atau 2, sebelum Anda datang kembali, aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padaku. Mendengar ini, Bai Hua tersenyum ringan, dengan senyuman di wajahnya. Ada sedikit tatapan tenang, tapi jauh di dalam matanya, selalu ada sentuhan kesedihan yang tidak bisa terhapus. Tampaknya melihat keadaan pikiran Bai Hua, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam, dan menghiburnya. Jangan terlalu gugup, bahkan jika saya tidak bisa kembali untuk sementara waktu, masih ada patriark dan tetua yang hebat di klan. Saya akan meminta mereka untuk membantu merawat mereka. Sedangkan untuk Wen Tiandan, saya pasti akan melakukannya. Pikirkan saat aku pergi ke Danta kali ini. Cari jalan. Saat itu, masalah di tubuhmu akan teratasi sepenuhnya. Keesokan harinya, sinar matahari yang hangat turun dari langit,
menyinari seluruh klan Xiao di bawah lengkungan di belakang istana Guchen, beberapa sosok berdiri tegak. Oke, ayo kirim ke sini. Xiao Yan memandang Bai Hua dan Lian Er di depannya, lalu ke Xiao Chuhang dan yang lainnya yang mengikuti di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum. Semua orang terdiam, dan mereka mengepalkan tangan dengan Xiao Yan, dan ketika mereka hendak pergi, Xiao Chuhang tiba-tiba berkata, Xiao Yan, setelah perjalanan ini, meskipun jaraknya ribuan mil jauhnya, kamu mewakili klan Xiaoku, tidak peduli apa, aku harus berjuang untuk seorang juara. Mendengar ini, Xiao Yan terkejut sesaat, dan matanya perlahan menyapu kerumunan di depannya, melihat pandangan harapan di mata semua orang, dan hatinya sedikit bergerak pada saat itu, dan kemudian, dia mengangguk berat. Klan Xiao, Istana Chen kuno. Ketika Xiao Yan tiba, Xiao Xiu, penatua pertama dan yang lainnya sudah menunggu di sini, tetapi Xiao Yan sedikit terkejut bahwa penatua keempat, Xiao Ming, yang pernah bertemu sekali, juga ada di sini. Ketika mereka mendekat, Xiao Yan dan Xiao Li, kepala istana Guchen, menyapa singkat, dan kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Tetua Agung dan Patriark. Pada saat ini, yang terakhir juga melihat Xiao Yan yang terlambat, sang Tetua Agung membelai janggutnya dengan ringan, dan berkata, perjalanan ini, kalian berdua akan pergi. Meskipun kalian berpartisipasi dalam konferensi alkimia sebagai individu, sulit untuk menjamin bahwa kalian tidak akan bertemu dengan beberapa kekuatan kuno di wilayah tengah. Untuk menyelamatkan mereka yang tidak perlu, klan telah memutuskan bahwa tetua keempat akan memimpinmu dalam perjalanan ini atas nama klan Xiao. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari, tidak heran Xiao Ming muncul di sini, mengatakan bahwa dia pergi atas nama dari klan Xiao, tapi sebenarnya dia itu hampir sama untuk melindungi mereka berdua. Di sisi lain, Xiao Xiu, yang mendengar kata-kata Xiao Zhen, melengkungkan bibirnya dengan senyum tipis, dan berkata, kakek, masalah yang kamu bicarakan mengacu pada keluarga Bai. Hubungan antara keluarga Bai dan keluarga Xiao keluarga hari ini jauh berbeda dari masa lalu, kontak sekecil apapun akan menyebabkan serangkaian masalah. Dalam setengah tahun terakhir, banyak orang dari klan Xiao yang keluar mati di tangan mereka. Sekelompok bajingan dari suku Bai hanyalah badut dalam analisis terakhir. Orang tua itu hanya khawatir konferensi alkimia ini telah menarik banyak kekuatan rendahan di wilayah tengah, termasuk banyak orang kuno yang selamat. Jika Anda bertemu dengan orang-orang sombong itu, kalian berdua temperamennya mungkin tidak bisa ditundukkan. Begitu Xiao Zhen mengatakan ini, Xiao Yan dan Xiao Yan segera saling memandang dengan cemas. Xiao Xiu adalah kakak perempuan tertua di klan, tetapi ketika dia datang ke dunia luar dan mengandalkan latar belakang klan Xiao, dia bertindak secara alami sedikit panas. Adapun Xiao Yan sekuat klan Bai, dan sikapnya tidak pernah mereda. Jika tidak ada yang menjaga perjalanan ini, pejabat senior dari klan Xiao benar-benar takut ada yang tidak beres. Setelah sadar kembali, Xiao Yan segera mengepalkan tinjunya ke arah beberapa orang di depannya dengan wajah serius, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Patriark, Tetua Agung, aku akan meninggalkan perjalanan ini, dan Bai Hua dan yang lainnya akan memintamu untuk merawat mereka. Melihat ini, beberapa orang tersenyum dan mengangguk, dan setelah beberapa kata lega, Xiao Yan merasa lega. Setelah berbicara dengan penatua pertama dan yang lainnya lagi untuk sementara waktu, yang terakhir memerintahkan beberapa kata ke kiri dan ke kanan, melihat kedua junior itu sedikit tidak sabar, Xiao Yuheng tersenyum dan membuka mulutnya. Hehe, tidak apa-apa, sekarang semua orang ada di sini, ayo pergi. Jalan masih panjang, jika kita bisa tiba 1 hari lebih cepat, kita bisa mempersiapkan 1 hari lagi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Xiao Yuheng melambaikan tangannya dengan ringan untuk memberi isyarat kepada Xiao Ming untuk memulai, yang terakhir hanya mengangguk sedikit, dan bergegas menuju pintu masuk klan Xiao tanpa banyak bicara. Setelah itu, Xiao Yan melihat ke tetua keempat yang bergegas pergi dengan ekspresi heran, membuka mulutnya sedikit, lalu berbicara dengan pihak lain. Xiao Xiu buru-buru berangkat dan segera mengikuti. Pil Tower terletak di timur laut Central Territory, karena banyak alkemis di bawah komandonya, kota-kota paling makmur di Central Territory juga berada dalam lingkup pengaruh Pil Tower, dan lingkup pengaruh ini juga disebut Dan Tower Area. Untuk perjalanan ini, mereka bertiga perlu menggunakan susunan teleportasi untuk melintasi beberapa kota tetangga dan pasukan sekte. Tentu saja, untuk lebih, mereka masih harus terbang ribuan mil secara langsung.
Wilayah tengah sangat luas dan wilayahnya sangat luas, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dan bantuan formasi teleportasi, mungkin butuh waktu hampir 3 bulan bagi mereka bertiga untuk mencapai wilayah dan bersama-sama. Dalam sekejap mata, sudah sebulan kemudian. Baru-baru ini, Xiao Yan dan rombongannya telah bolak-balik tanpa henti. Selama periode ini, mereka telah melintasi beberapa negara bagian, dan apa yang mereka lihat di jalan membuat Xiao Yan sedikit membuka mata untuk sementara waktu. Banyak pasukan sekte biasanya melakukannya tidak menunjukkan pegunungan dan tidak menunjukkan air, tetapi begitu mereka mendekat, aura yang datang dari kedalaman sekte bahkan membuat Xiao Yan diam-diam merasa ngeri. Ada banyak aura di dalamnya, bahkan dia bisa melihatnya tidak ada kedalaman. Bagaimanapun, ini adalah wilayah tengah, mampu mendirikan sekte di sini tentu saja bukan orang biasa. Ini adalah pegunungan aneh yang luas dan tak berujung. Aneh karena langit cerah dan matahari cerah di sini, tetapi ada salju putih yang melayang di antara langit dan bumi, dan pegunungan yang mirip reruntuhan di bawahnya bahkan lebih tertutup salju. Di langit, ketiga Xiao Yan telah terbang selama hampir 2 jam, tetapi langit dan bumi masih seperti ini di bawah pemeriksaan cermat Xiao Yan. Salju tebal di tanah di bawah, serta penghalang beracun, adalah semua bocor napas teror. Ini sebenarnya disebabkan oleh pertempuran antara yang kuat. Merasakan keanehan pegunungan ini, Xiao Yandang mau tidak mau berseru, dan segera, Xiao Xiu mengangguk dan berkata. Lebih dari itu, tempat ini dulunya adalah dataran, tapi menjadi seperti ini karena perang besar. Apakah itu pertempuran klan yang dapat mengubah area sebesar itu menjadi keadaan akhir ini? Tidak, hanya ada 2 orang dalam perang besar itu. Petik 2. Begitu suara ragu Xiao Yan jatuh, Xiao Ming, yang telah lama terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Pertempuran itu adalah pertempuran yang menentukan antara 2 pembangkit tenaga Sein asal yang pernah terkenal di wilayah tengah. Dataran Tiandu yang asli telah menjadi pegunungan suci saat ini. Pertempuran yang menentukan antara pusat kekuatan Yuansheng. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lebih terkejut lagi. Tidak ada yang lebih baik dari Yuan Zun, bahkan jika seperti ini, dia adalah sudah ada dengan sarana yang kuat adapun orang kuat di alam Yuan Sheng, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Akibat pertempuran itu, 1 orang jatuh, dan yang selamat juga terluka parah, dan orang itu adalah seorang wanita bernama Yi Shengdu. Begitu Xiao Ming mengatakan ini, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan ringan, dan bergumam dalam hati, nama ini sepertinya pernah terdengar di suatu tempat sebelumnya, tetapi sebelum dia sempat memikirkannya, yang pertama langsung berkata. Orang-orang di dunia juga memanggilnya Du Senge, karena dia memiliki fisik yang langka di dunia. Sangat sulit untuk bertahan hidup dengan fisik seperti itu, tetapi dia menekannya dengan paksa, dan sampai ke alam dari pembangkit tenaga listrik Yuansheng, dikatakan bahwa ketika Du Senger menerobos Yuansheng, bahkan Patriark Danta berkunjung sendiri. Tapi sekarang, semua ini telah lama berlalu, namanya, tidak banyak orang di daratan yang masih ingat itu, tetapi Anda tidak asing dengan Sekte Duer yang dia dirikan. Sekte Duer. Mendengar kata-kata Xiao Ming, Xiao Yan merasa sangat terkejut di dalam hatinya, tiba-tiba teringat pertempuran sengit dengan gerbang hantu Due Zong ketika dia berada di Villa Tianyun. Saat itu, klan naga bergerak. Nama Shengdu, dan tampaknya justru karena alasan inilah dokter peri kecil. Namun, tepat ketika pikiran Xiao Yan berubah tajam, tiba-tiba ada ledakan suara di antara 3 orang yang terbang dengan cepat di seluruh dunia, tawa menakutkan yang menjijikkan. Jie, benar-benar tidak ada tempat untuk ditemukan, Xiao Yan, kami sudah lama menunggu. Ketika tawa menakutkan terdengar dari langit dan bumi, kabut hitam pekat tiba-tiba mengembun dari kehampaan tepat di depan mereka bertiga. Ketika kabut hitam ini naik, kulit Xiao Yan yang merenung segera berubah, dan matanya juga menjadi suram dalam sekejap. Dia melihat kabut hitam di atas kekosongan yang berlawanan dengan sedikit niat membunuh yang dingin di matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ghost Shaman, Jie, kamu juga bisa mengatakan hal yang sama, tapi orang tua ini berbeda dari orang yang tidak kompeten seperti Gui Xing Gui Qiu. Pada level seperti itu, sekarang, aku benar-benar ingin melakukannya sendiri. Mengikuti semburan kata-kata serak, kabut hitam aneh itu berangsur-angsur berubah menjadi bentuk manusia, dan aura yang agak kuat terpancar darinya, dan kabut hitam itu menyebar, menampakkan wajah kering dan tua seperti kayu busuk. Dan ketika Xiao Yan merasakan aura yang terpancar dari orang ini,
Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Orang ini adalah pembangkit tenaga Yuan Zun asli, dan auranya yang menakutkan didasarkan pada persepsi jiwa hari ini tidak dapat dilihat, yang menunjukkan bahwa ini kultivasi seseorang sangat kuat. Saya khawatir itu jauh melampaui perbandingan Yuan Zun biasa. Setan hijau, jadi ini kamu. Melihat wajah layu seperti kayu itu, Xiao Ming mengucapkan sepatah kata, dan langsung mencibir dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin menyentuh Xiao Yan, tetapi kamu bertanya padaku tentang itu. Apakah kamu setuju atau bukan? Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Xiao Ming Lingkong mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu, dan tiba-tiba, momentum dingin menyapu ke depan, dan kepingan salju beterbangan di seluruh langit, dan mereka bergabung dengan samar. Sebuah tembok tinggi yang menjulang menekan langsung ke setan hijau. Mengenai hal ini, iblis hijau itu tidak takut sama sekali, dan mengayunkan jubah lengan yang diubah oleh kabut hitam dengan ganas. Hehe, aku tidak menyangka Xiao Yan akan dikawal olehmu sepanjang jalan, tapi karena aku di sini hari ini, setelah menyelesaikan misi, mengapa tidak mengambil nyawamu juga? Penatua keempat dari klan Xiao, cukup kredit untuk memberikannya kembali ke sekte. Melihat wajah abu-abu Xiao Ming, sudut mulut iblis hijau perlahan meringkuk, dan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ada gelombang momentum yang luar biasa. Tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh, sepasang mata tua cekung yang dalam menatap tajam ke arah Xiao Ming, dan berkata dengan senyum ganas. Xiao Ming, sejak awal, lelaki tua itu cukup penasaran dengan kemampuan membatu anehmu, tapi sayangnya aku belum bisa. Jika ada kesempatan, hari ini, aku akan membiarkan dewa ini bertemu denganmu sebentar. Kamu juga pantas mendapatkannya. Mendengar ini, seringai jijik muncul di wajah acuh tak acuh Xiao Ming, dia mendengus. Lalu berpikir begitu dia bergerak, dia mengerahkan sumber energi agung di tubuhnya, dan berkata dengan dingin. Pemborosan yang bahkan kakak keduaku tidak bisa tangani dengan pedang, setelah bertahun-tahun, saya ingin melihat seberapa kuat Anda dari sebelumnya. Peng! Keduanya saling memukul dalam sekejap mata, kepalan tangan bertabrakan dengan keras, kehampaan di sekitarnya langsung hancur, angin kencang menyembur keluar seperti lingkaran badai. Tubuh Xiao Ming dan iblis hijau itu sama, gemetar, masing-masing mundur puluhan langkah. Yuan Zun bintang 5, sepertinya kamu belum membuat banyak kemajuan selama bertahun-tahun, dan kamu masih sia-sia. Xiao Ming dengan ringan menjabat telapak tangannya, dan energi sumber abu-abu putih mengalir keluar dari telapak tangan, dan kemudian melingkari lengannya, dengan cepat mengeras dan meleleh, membuat sepasang sarung tangan batu yang keras. Mendengar sarkasme ini, ekspresi wajah iblis hijau tua itu juga tidak terlalu tampan. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Ming telah dipromosikan menjadi sumber bintang 6 yang terhormat. Kekuatan seperti itu, ditambah dengan sumber ki yang aneh, jika dia bertarung sendirian, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak yakin akan mengalahkan Xiao Ming. Jie, Xiao Ming, jangan terbawa suasana. Kekuatan tempurmu tidak lemah. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku satu-satunya yang ada di sini hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, telapak tangan iblis hijau yang layu itu digenggam dengan kuat, dan udara hitam masih tertinggal, dan terlempar ke langit yang tinggi. Ketika kabut hitam meledak, ada 3 gelombang turbulen lagi di langit yang tinggi, kabut hitam dengan cepat mengembun, dan dalam sekejap mata, 3 aura menakjubkan milik pembangkit tenaga listrik Yuan Zun dengan cepat menyelimuti dunia. Ini 3 pembangkit tenaga Yuan Zun lagi. Saat mereka bertiga muncul, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan dengan cepat bertukar pandang dengan Xiao Xiu. Ada tampilan yang dalam dan bermartabat, dan ada 4 pembangkit tenaga listrik dalam satu baris-barisan ini cukup untuk berjalan menyamping bahkan jika Anda melihat domain tengah. Tampaknya kelompok yang bukan manusia atau hantu ini berencana untuk menjatuhkan mereka dalam satu gerakan hari ini. Melihat barisan di depannya, Xiao Ming tidak bisa menahan cemberut saat ini karena sikapnya yang acuh tak acuh. Jika lawannya hanya 2 atau 3 pembangkit tenaga Yuan Zun, dia mungkin bisa menghentikan mereka jika dia berusaha sekuat tenaga, bersama hari ini, tapi jika ada 4, itu tidak mungkin. Xiao Ming, hari ini, 2 gunung suci ini adalah tempat pemakamanmu. Setan hijau mengeluarkan suara serak, dan perintah jatuh, dan 3 pusat kekuatan Yuan Zun lainnya segera bubar, dari Xiao Yan yang mengelilinginya berbeda dan mereka bertiga searah dengan arah, sementara aura di dalam tubuh meledak keluar, atmosfer di langit dan bumi ini tiba-tiba menjadi tegang.
Si kembar abu-abu putih dengan cepat melirik iblis hijau yang tersebar dan yang lainnya. Telapak tangan Xiao Ming di bawah lengan bajunya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal, pikirannya terbang, dan kemudian dia melihat Xiao Yan dan Xiao Xiu di sampingnya, berkata dengan suara rendah. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menahan mereka nanti. Kalian berdua mencari peluang untuk menyelinap ke pegunungan ini. Dengan penghalang racun di luar, bahkan kelompok orang ini tidak berani menerobos dengan mudah. Petik 2. Mendengar ini, Xiao De ekspresi di wajah Xiu tiba-tiba berubah. Secara alami, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang dimaksud dengan yang pertama, tetapi saat dia hendak berbicara, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Penatua keempat, saya mengerti niat Anda. Namun, kelompok orang ini selalu menjadi eksistensi yang tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Bahkan jika kita melarikan diri ke penghalang beracun ini, kita mungkin tidak dapat melarikan diri dari pengejaran mereka. Sebelum kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menjentikkan jarinya lagi, dan cahaya hitam menyala di sampingnya, dan sosok Raja Utara muncul, dan dia berkata. Jadi, daripada melarikan diri tanpa tujuan dan menunggu kematian, lebih baik bertarung sampai mati. Begitu kata-kata ini diucapkan, bahkan Xiao Ming tidak dapat menahan diri untuk sesaat, tetapi dia tidak berharap Xiao Yan memiliki keberanian seperti itu. Bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik Yuan Zun, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Bahkan Xiao Xiu mengangguk ketika dia mendengarnya. Sebagai keturunan dari klan Xiao, dia memiliki kesombongan yang seharusnya dimiliki oleh anggota klan Xiao. Terlebih lagi, dengan kemampuan mereka, bahkan jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik Yuan Zun, mereka akan melakukannya, mampu melawannya dengan sekuat tenaga, belum tentu tanpa kekuatan untuk melawan. Melihat gestur tegas di wajah kedua Xiao Yan, Xiao Ming hanya bisa mengangguk dalam diam, lalu tanpa sadar melirik Bei Wang yang berada di samping Xiao Yan, juga diam-diam naik ke puncak. Mungkin seperti yang dikatakan Xiao Yan, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Jauh di langit, aura dari 5 master sumber memenuhi langit, dan seluruh dunia tampak sedikit bergetar saat ini di bawah langit yang cerah. Kepingan salju aneh yang melayang juga tercabik-cabik oleh aura bertulang ini. Jie, apakah kamu ingin bertarung sampai mati? Melihat Raja Utara yang muncul di sebelah Xiao Yan, wajah keriput King Mo menimbulkan cibiran yang menyeramkan, dan dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dia tertawa muram dan berkata. Xiao Ming sendiri yang akan menanganinya, dan sisanya akan diserahkan padamu. Ingat, jangan biarkan Xiao Yan mati. Petik 2. Dengan cepat memadat dan menyatu, itu berubah menjadi rantai yang memancarkan atmosfer berdarah yang kuat. Segera setelah tubuhnya melintas, dia muncul tidak jauh dari sosok Xiao Ming. Yang terakhir melambaikan palu batu besar dengan tangan kirinya, juga mengikutinya. Kalian berdua mencoba untuk menahan sebanyak mungkin, aku akan berurusan dengan orang terkutuk ini secepat mungkin. Dengan suara rendah mengingatkan, Xiao Ming segera bergegas keluar, dan kemudian, menghadapi pengepungan dari 3 pembangkit tenaga listrik Yuan Zun, pada saat ini, sorot mata Xiao Yan menjadi lebih ganas. Matanya dengan cepat melirik ketiga orang di langit, Yuan Zun bintang 2, dan tahap awal 2 Yuan Zun, kekuatan tempur seperti itu hanya bisa disebut bagian bawah di alam Yuan Zun, tetapi untuk sebagian besar pusat kekuatan Yuan Zong, ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan, yang tidak dapat dihadapi. Matanya dengan cepat tertuju pada salah satu dari mereka, pikir Xiao Yan, dan Raja Utara segera melesat keluar, berubah menjadi aliran cahaya untuk menemuinya, lalu mengalihkan pandangannya, dan kemudian menatap Yuan Zun bintang 2. Dengan kekuatan tempur Raja Negeri Utara saat ini, dia mungkin dapat menahan tahap awal Yuan Zun untuk sementara waktu, tetapi jika dia digantikan oleh Yuan Zun bintang 2, akan sangat sulit untuk memiliki kekuatan untuk bertarung kembali. Serahkan orang ini padaku, dan serahkan sisanya padamu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam perlahan, dan tersenyum pada Xiao Xiu. Anda, mendengar ini, yang terakhir segera mengangkat alisnya. Tidak apa-apa bagi pria di depannya untuk membiarkan boneka menantang Yuan Zun yang kuat, tetapi dia sebenarnya harus menghadapi Yuan Zun bintang 2 yang lebih kuat. Mau tak mau berteriak orang gila. Aku masih memiliki beberapa pengalaman dalam pertempuran melawan pusat kekuatan Yuan Zun. Selain itu, aku juga Yuan Zong bintang 9. Dibandingkan denganmu, aku memiliki peluang menang yang lebih baik. Petik 2.
Xiao Yan tersenyum, dan sumber energi di meridian di tubuhnya mulai berkumpul dan mengalir, dan secara bertahap menyebar. Melihat ini, Xiao Xiu mendengus sedikit mencela, dan berkata, "Kamu mengatakan itu, apakah kamu meremehkan kultivasi tahap akhir Yuanzong bintang 8 saya?" Mengikuti gelombang api merah yang tiba-tiba di permukaan tubuh, dengan cepat memadat menjadi phoenix api besar di belakangnya, diikuti dengan minuman ringan. Saat phoenix api memasuki tubuhnya nafas juga tiba-tiba membengkak. Merasakan napas kuat di tubuh wanita yang melampaui bintang 9 Yuanzong dalam sekejap, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Pada saat ini, meskipun kultivasi Xiao Xiu belum menembus batas-batas Yuanzun pembangkit tenaga listrik, Yu Yuanzong dalam hal alam, itu sudah menjadi keberadaan yang sangat kuat. Feng Huo Jue, saya mungkin tidak sebanding dengan metode rahasia Anda menggunakan api yang berbeda untuk meningkatkan kekuatan Anda, tetapi masih berguna dalam menghadapi situasi saat ini. Xiao Xiu melirik Xiao Yan yang penuh kejutan, dan membalikkannya mata yang indah, dan kemudian menatap dingin ke tahap awal Yuanzun yang tersisa. Meskipun wanita muda kedua sombong, dia masih memiliki beberapa petunjuk tentang situasi berbahaya saat ini. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya, dia tidak berpikir dia bisa melalui banyak masalah di tangan Yuanzun bintang 2 itu. Menurut apa yang kamu katakan, aku akan meninggalkan pria itu untukmu. Baiklah, beri aku waktu, dan aku akan menyingkirkannya secepat mungkin. Melihat ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan dia tidak ragu lagi. 3 perubahan misterius dilemparkan tiba-tiba, dan pada saat yang sama jantung menderu keluar, nafas di tubuhnya juga meningkat tajam pada saat ini. Dan saat ini yang pertama juga sedikit dikejutkan oleh Xiao. Kata-kata Yan, ragu-ragu sejenak, dan masih bergerak menuju tempat itu. Tiba-tiba lawan bergegas mendekat. Dalam sekejap, pertarungan sengit di lapangan sudah dimulai. Merasakan aura yang meningkat di tubuhnya, yang sudah sangat dekat dengan pusat kekuatan Yuanzun, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit saat ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah melakukan 3 transformasi misterius surga dan api kali ini, kekuatannya sendiri sangat berkurang. Promosi yang dia dapatkan sebenarnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah dipikir-pikir, mungkin karena pengorbanan klan. Di hadapan Yuanzun, kamu berani lalai dan linglung. Kamu benar-benar ingin mati. Saat berikutnya, sosok Yuanzun bintang 2 muncul di depan Xiao Yan seperti hantu, juga langsung mencengkeram leher Xiao Yan. Namun, cakar tajam menembus sosok Xiao Yan dengan santai. Melihat dengan hati-hati, seluruh tubuh Xiao Yan di depannya perlahan berputar dan hanyut. Ini sebenarnya adalah Afterimage. Orang ini, kapan dia melakukannya? Bintang 2 Yuanzun terkejut ketika dia melihat situasi aneh di depannya, dan kemudian berbalik dengan tiba-tiba, melihat ke arah kehampaan di kejauhan. Di sana, sesosok berjubah hitam berdiri dengan tenang, dan pada saat ini, 6 api muncul dari dadanya, dan suhu yang menakutkan menyebar darinya, menyebabkan kehampaan di sekitarnya terus berubah dan runtuh. Api surgawi. Meskipun dia telah mendengar bahwa Xiao Yan telah menguasai api yang berbeda tadi pagi, apa yang dia lihat sekarang masih membuat Yuanzun bintang 2 merasa terkejut, dan kemudian keheranannya berubah menjadi dengusan dingin, dan dia tubuh bergetar hebat. Genesis Ki hitam yang agung melonjak tiba-tiba, disertai dengan suara emas dan besi yang bertabrakan, dan serangkaian rantai hitam pekat berubah darinya, seperti ular berbisa, membubung ke langit, langsung meledak ke arah Xiao Yan menembakkan. Cici, menghadapi rantai yang meledak secara langsung, mata Xiao Yan penuh dengan kedinginan. Ketika dia mendekat, nyala api di telapak tangannya mendorong ke depan dengan kuat, dan suhu tinggi yang menakutkan segera membakar rantai itu. Di tengah ledakan mendesis keras, rantai besi hitam yang aneh itu meleleh menjadi kehampaan. Nak, mati untukku. Saat rantai itu meleleh, di samping Xiao Yan, Yuanzun bintang 2 mengejarnya lagi. Kelima jarinya menekuk menjadi cakar, dan setelah embusan angin kencang, dia mencengkeram tenggorokan Xiao Yan. Dimanapun angin cakar berlalu, kehampaan yang tak terlihat runtuh. Namun, tepat ketika cakar hendak menyentuh tubuh Xiao Yan, tenda hitam pekat anehnya berkumpul di depan cakar, dan cakar tajam ini benar-benar menembus langsung ke dalam kehampaan hitam pekat di dalam, tetapi tidak menyentuh tubuh Xiao Yan sama sekali. Sialan, ini Void Dao. Petik 2. Melihat tenda yang menyusut dengan cepat di depannya, dia buru-buru menarik telapak tangannya yang terulur, dan sosok Xiao Yan menghilang di depan matanya lagi. Melihat ke belakang, Xiao Yan,
yang menghindari pukulan itu, saat ini sedang meremas api aneh di depannya di antara telapak tangannya, dan kekuatan yang menakutkan juga mulai berkumpul dengan cepat. Di langit, menghadapi pengepungan habis-habisan dari Yuan Zun Bintang 2, Xiao Yan sekarang menunjukkan sedikit lebih banyak ketenangan di wajahnya. Kekuatan persepsi jiwa yang sangat besar memenuhi dunia, setiap serangan lawan akan dihindari oleh Xiao Yan dengan cara yang paling tepat dan mudah. Gerakan pamungkas yang tampaknya mendebarkan, di mata Xiao Yan hari ini, tidak lain adalah hal biasa. Dengan bantuan Tian Juebu dan Dao of the Void, Xiao Yan mampu menghadapi Bai Rongxiang Bintang 3 Yuan Zong dengan mudah di awal. Sekarang, setelah menggunakan metode rahasia, kekuatannya hanya berjarak tipis dari Yuan Zun pembangkit tenaga listrik menghadapi pria Yuan Zun Bintang 2, tekanan di hati saya secara alami jauh lebih ringan dari sebelumnya. Telapak tangan transformasi mayat. Saat teriakan nyaring terdengar dari atas langit, hembusan energi hitam pekat keluar dari telapak tangan Bintang 2 Yuan Zun, dan kemudian terkondensasi menjadi dua tangan hantu hitam besar. Aura tengik yang kental menyebar dengan cepat, lalu menamparkan Xiao Yan dengan keras di kehampaan. Pada saat yang sama, langkah kaki Xiao Yan berubah, dan dia terus menggunakan langkah Tianjue. Saat mundur, tirai ruang angkasa hitam pekat dengan cepat muncul di kehampaan tidak jauh di belakangnya. Pada saat tangan hantu itu datang, lainnya sosok itu menghilang dengan tenang seperti ini, dan semua kekuatan telapak tangan itu hanya bisa jatuh ke dalam kehampaan tak berujung yang runtuh. Sialan, Xiao Yan, bukankah kamu hanya bersembunyi? Kabut hitam menyebar, memperlihatkan wajah ganas. Pada saat ini, hati yang terakhir penuh dengan kebencian dan kengganan. Kapan kamu menderita penghinaan seperti itu? Setelah beberapa perkelahian, lingkaran pertempuran lainnya penuh dengan tabrakan dan ledakan, tetapi pada saat ini, di lingkaran pertempuran antara Bintang 2 Yuan Zun dan Xiao Yan, tidak peduli seberapa gila mantan mengejar dan membunuh, Xiao Yan tidak bisa dia selalu bisa menghindari gerakan pamungkasnya di saat-saat terakhir, memaksa semua metodenya menjadi sia-sia. Siapa yang mengira bahwa Yuan Zong belaka, dengan keterampilan tubuhnya, bahkan tidak bisa melakukan apapun pada Yuan Zun yang kuat. Matanya dengan cepat memindai medan perang, tetapi seringai tiba-tiba muncul di wajahnya yang ganas, dan dia mengejek. Xiao Yan, aku ingin melihat, berapa lama kamu bisa menunggu. Sambil berbicara, dia mengangkat alisnya ke arah lingkaran pertempuran tempat Xiao Xiu berada, dan ada cibiran di mata merahnya. Kecepatannya mencengangkan, tetapi jika itu hanya saja, itu tidak dapat merusak situasi saat ini. Melihat seluruh penonton, pertempuran antara Xiao Ming dan King Mo secara bertahap semakin mencemaskan, dan jelas bahwa pemenangnya tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Adapun Xiao Xiu, bagaimanapun, dia masih Yuan Zong meskipun dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yuan Zong dalam waktu singkat dengan bantuan metode rahasia. Sekali-kali ini diperpanjang, kesenjangan kekuatan nyata antara kedua belah pihak akan menjadi lebih besar ini akan menjadi semakin jelas, dan pada saat ini, di bawah pengeboman terus-menerus dari Yuan Zun tahap awal itu, situasi pertempuran Xiao Xiu secara bertahap menurun, dan dia mungkin dikalahkan oleh orang itu dalam waktu singkat. Di sisi lain, medan perang lain menjadi sedikit lebih menarik. Pertempuran antara Raja Utara dan Yuan Zun benar-benar dikalahkan di awal, dan perut baju besi skala naga yang dia kenakan dengan cepat dihancurkan oleh pengeboman rantai. Seiring waktu, tidak ada bagian tubuh yang utuh. Namun, mungkin karena ini, sisa kekuatan Lei Yuan di tubuh Bei Wang bisa meledak, belum lagi perbaikan terus-menerus dari tubuh yang terluka, bahkan kekuatan tempurnya menjadi semakin tirani dalam tabrakan terus-menerus ini. Aneh adalah tubuh Raja Utara juga berubah lagi selama pertempuran ini. Di langit, Xiao Yan, yang merasakan perubahan dalam situasi Xiao Xiu, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian dia perlahan mundur, napas, mengalihkan pandangannya kembali ke Yuan Zun Bintang 2 di sisi berlawanan, menyipitkan matanya, dan berkata, "Sepertinya kita harus berurusan denganmu secepat mungkin." Dengan penggabungan berbagai api, prototipe teratai api dengan cepat dipadatkan, dan pada saat yang sama, napas kepunahan yang lebih mengerikan dari sebelumnya menyebar darinya. Orang ini, bagaimana dia bisa mengembunkan kekuatan yang luar biasa? Merasakan energi mengamuk secara bertahap di telapak tangan Xiao Yan, wajah Bintang 2 Yuan Zun tidak bisa membantu tetapi berkedut beberapa kali, dan ada sedikit ketakutan di ekspresinya. Seorang pria kuat di level ini tidak bisa tidak merasakan nafas kematian. Pada saat ini,
Hanya ada satu pikiran di benaknya, Xiao Yan tidak boleh dibiarkan terus seperti ini. Dengan pemikiran seperti itu di dalam hatinya, sumber energi hitam di tubuhnya tiba-tiba beredar dengan liar, dan dia melangkah maju dengan ringan, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi, dan sosoknya menghilang seketika, dan saat berikutnya, dia muncul seperti hantu. Di depan Xiao Yan, dia meraih nyala api di telapak tangan Xiao Yan tanpa ragu. Kali ini, menghadapi serangan bintang 2 Yuan Zun, Xiao Yan tidak lagi memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia memegang teratai api yang akan terbentuk dengan satu tangan, dan menutupinya dengan tangan lainnya. Energi ditarik menjauh dari teratai api dan berkumpul di telapak tangan. Karena kamu sangat tidak sabar, biarkan kamu merasakan kekuatan teratai api ini terlebih dahulu. Dengan teriakan dingin, Xiao Yan menamparkan telapak tangannya dengan keras, bertabrakan dengan keras dengan cakar yang menghadapnya. Peng! Api yang dibentuk oleh energi kekerasan bertabrakan dengan energi hitam pekat tiba-tiba, dan suara ledakan yang dalam segera menyebar, dan riak angin yang kuat menyebar dalam bentuk melingkar, dengan mudah menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Yuan Zun itu mundur puluhan langkah, melihat jejak hitam hangus di telapak tangannya, wajahnya segera menjadi sangat suram, dan menatap Xiao Yan lagi. Saat ini dia menggunakan tabrakan antara keduanya untuk membuat tubuhnya Xing Fei mundur, dan dengan cepat berbalik untuk mendekati sumber dasar yang bertarung sengit dengan Xiao Xiu. Tidak bagus. Bocah licik ini. Merasakan niat Xiao Yan, wajah bintang 2 Yuan Zun tiba-tiba berubah drastis, dan pada saat yang sama sosoknya bergegas keluar, Xiao Yan sudah berada di belakang pria itu. Meskipun yang terakhir telah sudah menyadarinya, sudah terlambat, hanya menunggu telapak tangan hangat ditekan ke punggungnya, dan segera setelah itu, gelombang energi menakutkan mengalir seperti air pasang. San Hein, Peng! Saat Xiao Yan berteriak di dalam hatinya, pembangkit tenaga listrik Guisamen tahap awal Yuan Zun tiba-tiba menjarah di bawah telapak tangan ini, dan pada saat yang sama ketika darah menyembur, tubuhnya jatuh tak terkendali ke pegunungan di bawah. Mati! Hampir pada saat yang sama, bintang 2 Yuan Zun bersandar di belakang Xiao Yan. Energi hitam yang melonjak berkumpul di telapak tangannya, dan menamparkan punggungnya dengan keras. Namun, tepat ketika telapak tangan ini hendak membekas di punggung Xiao Yan, teratai api dengan ringan dicetak di dada Xiao Yan tanpa mengetahui kapan. Saat berikutnya, bas! Suara dengungan yang mengguncang langit tiba-tiba bergema di langit dan bumi, dan gelombang suara menyapu. Dalam sekejap, kepingan salju yang melayang di langit dan bumi tersapu, dan yang terjadi selanjutnya adalah api mengerikan yang bertahan di langit, gelombang menguapkan dunia, dan bahkan salju tua di pegunungan di bawah dan kabut beracun yang tersisa sedikit berfluktuasi. Di luar lingkaran pertempuran, Xiao Ming King Mo dan yang lainnya yang buru-buru mundur dari pertempuran menyaksikan letusan mendadak di lapangan, dan wajah kedua belah pihak yang hadir menjadi serius dalam sekejap. Gelombang api besar meletus tiba-tiba dari kabut hitam pekat. Angin dan salju menyebar di antara langit dan bumi, dan energi mengerikan yang luar biasa menyapu keluar. Buntut energi yang disebabkan oleh gelombang api langsung membakar salju di pegunungan di bawahnya, kabut beracun ungu hitam yang melayang di udara juga terbelah. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian yang tinggi, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa cincin api besar berasal dari pusat ledakan dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya kemanapun ia lewat. Kehampaan yang damai runtuh dan salju tertutup puncak gunung juga tersapu oleh energi ini, dan udara sejuk dan lembab yang awalnya juga menguap di bawah panas terik dari berbagai api. Kekuatan teratai api sangat menakutkan. Di langit di atas langit, Xiao Ming, King Mo dan yang lainnya secara alami berhasil menghindari energi menakutkan dalam gelombang api dengan kekuatan mereka sendiri yang kuat, tetapi pemandangan yang mengejutkan di depan mereka adalah karena kultivasi mereka, dan hati mereka saat ini. Itu juga ledakan kejutan yang tidak bisa menahannya. Di antara mereka, Yuan Zun tingkat pertama yang bertarung sengit dengan Raja Utara, wajahnya pucat saat ini, dan dia berhenti karena terkejut, berdiri jauh di atas langit, melihat tempat di bawah yang tiba-tiba menjadi kosong, memperlihatkan banyak puncak bebatuan di bawahnya. Mau tak mau aku menghirup udara dingin. Setelah beberapa saat, awan api besar yang diciptakan oleh teratai api di langit berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dua sosok jatuh darinya, dan segera, King Mo dan yang lainnya dengan cepat menatapnya. Itu, melihat pria yang berantakan, energi hitam dari tubuhnya hampir habis, dan dia sekarat, iblis hijau itu tiba-tiba mengerutkan kening. Orang itu adalah sumber dasar yang bertarung dengan Xiao Xiu sebelumnya, seperti untuk sosok lainnya.
Itu adalah sosok kurus dengan tubuh yang rusak, memperlihatkan daging mentah dan setengah kerangka dibandingkan dengan yang pertama. Pria ini benar-benar kehilangan semua vitalitasnya. Dan tubuh kurus ini secara alami adalah Yuanzun bintang 2 yang paling dekat dengan ledakan teratai api. Pukulan Xiao Yan langsung merenggut dua pembangkit tenaga Yuanzun yang sedang dalam perjalanan mereka. Ini, bagaimana mungkin? Melihat bahwa dua sosok yang jatuh ke pegunungan sama-sama pembangkit tenaga Yuanzun di sisinya, wajah tua iblis hijau tiba-tiba menjadi jelek, bergantian antara hijau dan putih. Kemarahan yang luar biasa adalah juga di dadanya bergolak tanpa henti. Tapi kemudian, hei, dari dalam awan api, dua sosok bergegas keluar satu demi satu. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka adalah Xiao Yan dan Xiao Xiu. Xiao Yan, kamu masih hidup. Melihat penampilan utuh Xiao Yan, ekspresi King Mo tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba menyala, dan dia tampak seperti hantu yang didekati Xiao Yan, dan dengan ringan menjulurkan telapak tangannya yang layu ke depan, dan kemudian akan mendarat di leher Xiao Yan. Dunia adalah satu warna, namun, pada saat berikutnya, suara mengancam yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, dan bahkan udara di seluruh dunia, termasuk iblis hijau, tiba-tiba membeku. Meskipun hanya sesaat, ketika hijau iblis tiba-tiba memanggil ketika energi hitam dilepaskan untuk melindungi seluruh tubuh, Xiao Ming telah membungkus Xiao Yan dan keduanya kembali ke kehampaan yang jaraknya ratusan meter, dan bocah mata abu-abu putih itu menatap langsung ke arah iblis hijau yang berlawanan, yang terakhir hendak pergi ketika Xiao Ming He melambaikan palu godam dengan kejam, dan berkata dengan nada dingin. Tanpa kedua orang itu menghalangi, aku 1 lawan 2, dan aku bisa membunuhmu. Mendengar ini, gerakan bawahan King Mo tiba-tiba berhenti, merasakan sudut matanya tidak bisa menahan kedutan pada penindasan aneh yang datang dari sisi berlawanan, dan matanya dengan cepat berpaling dari sumber dasar yang menggertaknya, dan niat membunuh di dadanya, juga terguncang lagi. Dia secara alami tahu bahwa menghadapi Xiao Ming dengan kekuatannya sendiri, kecuali penundaan, tidak ada kemungkinan kemenangan sama sekali, tetapi jika ada seseorang di sampingnya yang akan mempertaruhkan nyawanya. Dalam sekejap, di depan dari Xiao Yan, amukan api bangkit lagi. 6 bola api melayang perlahan di bawah kendali kedua tangan, dan mata suram mereka juga menatap lurus ke arahnya. Orang ini, melihat postur tubuh Xiao Yan, wajah King Mo segera menjadi pucat, menghadapi teratai api itu, bahkan jika dia sekuat dia harus serius. Xiao Yan, mari kita tunggu dan lihat. Aku tidak percaya Xiao Ming bisa mengikutimu selamanya. Petik 2. Setelah sekian lama, King Mo akhirnya mendengus dingin, penuh keengganan. Pria yang kuat, bahkan jika Xiao Yan dijaga oleh seseorang, itu cukup untuk menjatuhkannya tanpa diduga. Kekuatan tempur Xiao Yan sangat menakutkan, tetapi mengandalkan basis kultivasi Yuanzong, dia tiba-tiba membunuhnya untuk pembangkit tenaga listrik di tingkat Yuanzun. Fakta ini di luar dugaan mereka. Melihat pegunungan di mana kabut beracun perlahan-lahan menyatu di bawah, satu-satunya pikiran yang tersisa di hati King Mo untuk menyelamatkan orang benar-benar hilang. Mata cekungnya yang dalam menatap Xiao Yan lagi, dan bahkan dengan memutar tubuhnya, dia berbalik. Sebagai Streamer, itu menghilang ke langit dalam sekejap mata. Melihat sosok iblis hijau yang pergi, Xiao Ming menghela nafas lega, melepaskan palu batu di tangannya, dan saat dia menoleh, segera menyembur keluar, nyala api di depan dia menghilang, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Xiao Yan, pemandangan, yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Xiu dan mereka berdua berubah drastis, sampai Xiao Yan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, ketiganya menurunkan sosok mereka dengan tegas, dan berdiri dengan aman di gunung di bawah perlindungan dari api aneh kemudian setelah menelan beberapa pil, perlahan disempurnakan. Pada saat yang sama, Raja Utara di atas langit berdiri tegak di antara langit dan bumi. Di atas sisik naga dan perut yang dipenuhi pita ungu dan emas, untaian guntur perak berputar terus-menerus, dan penampilannya mulai mengalami perubahan yang aneh. Dalam sekejap mata, itu beberapa hari kemudian. Di puncak gunung yang gundul, dengan penyempurnaan dan penyerapan ramuan di tubuh Xiao Yan, luka dari telapak tangan yang dideritanya dalam pertempuran juga berangsur pulih. Dalam sekejap, dengan nafas, dia akhirnya kembali ke puncak. Sudahlah. Melihat Xiao Yan terbangun dari latihannya, Xiao Xiu langsung bertanya dengan penuh perhatian. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk ringan, berdiri dan melirik penghalang beracun di sekitarnya,
Dan dengan pikiran, api aneh yang ganas segera menyebar, membuka jalan di atas kepala mereka bertiga, tinggal selama beberapa menit. Hari ini, saatnya untuk bergegas. Sama seperti mereka bertiga bangkit di udara dan hendak bergerak ketika mereka mengidentifikasi arah, Xiao Yan tidak bisa membantu sedikit terkejut oleh tubuh berdiri Raja Utara di kejauhan. Dengan sebuah panggilan, Raja Utara segera kembali ke sisi Xiao Yan dalam sekejap mata. Merasakan kecepatan yang tiba-tiba melonjak dari yang terakhir, bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut karenanya. Ketika dia melihat dengan saksama lagi, Xiao Yan sangat terkejut, dikejutkan oleh Raja Negeri Utara di hadapannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.